Q1. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal tingkat dasar pengetahuan tentang listrik statis ya. Soal interaksi antara dua muatan yang pertama, dan yang kedua nanti soal interaksi antara tiga muatan. Nah, masing-masing nanti ada 2 soal ya. Kemudian yang terakhir, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ya setelah kalian melihat pemaparan video yang saya buat ini. Nah, yang pertama, soal pertama, 2 buah muatan listrik Q1 sama dengan 30 mikrokulum dan Q2 40 mikrokulum terletak segaris lurus dengan jarak 30 cm. Tentukan besar dan arah gaya pada A. Muatan Q1, B. Muatan Q2. Soal 1 terlebih dahulu kita tulis besaran-besaran yang diketahui di dalam soal ya. Yang pertama yang diketahui adalah muatan Q1 ya. Nah, muatan Q1 ini masih di dalam bentuk mikrokulum, maka dalam kolom muatan Q1 ini dapat dirubah menjadi 30 kali 10 pangkat negatif 6 kolom ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi dari mikro ke kolom yaitu dirubah atau dikalikan dengan 10 pangkat 6 karena dia turun naik 6 tingkat ya. Oke, kemudian untuk Q2 itu kan 40 mikrokolom ya. Nah, jadi sama 40 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, kemudian jarak masing-masing muatan R ya sama dengan 30 cm. Ini bisa juga kita buat atau kita konversi satuan cm ini menjadi satuan meter, sehingga satuannya menjadi 30 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, sabar, jangan terlalu langsung kita terapkan rumus, namun kita gambarkan dulu agar supaya arah dari gaya-gaya pada muatan Q1 dan Q2 dapat kita ketahui. Yang pertama, muatan Q1 kita gambarkan. Muatan kita gambarkan dengan lingkaran seperti ini saja ya. Q1 ini, muatan ini Q1 ini positif. Tanda positif itu biasanya tidak tertulis ya. Kalau negatif ditulis negatif begitu. Nah, Q2 juga positif. Q1 positif, lalu kemudian Q2 juga positif. Gini nak. Nah, sesuai dengan konsep kemarin, apabila ada 2 buah muatan yang sejenis, dia akan saling tolak menolak ya. Kalau ada muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka muatan kiri akan bergerak ke kiri, muatan kanan akan bergerak ke kanan, gitu ya. Nah, muatan yang sejenis akan saling tolak menolak. Muatan negatif juga, kalau muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, dia akan saling tolak menolak. Itu konsepnya, interaksi gayanya seperti itu. Nah, beda kalau muatan yang berbeda jenis. Kalau muatan berbeda jenis, muatan positif didekati dengan muatan negatif, maka interaksinya akan saling tarik menarik. Nah, perhatikan di muatan Q1 dulu. Nah, muatan Q1 ini akan muatan Q1 ini akan mengalami gaya tolak menolak ya, yang arahnya yaitu ke kiri kan. Ini. Nah, gaya yang ke kiri ini ditulis sebagai berikut. Nah, F12. F12 artinya apa? Muatan ujinya adalah muatan Q1 dan muatan pengujinya adalah muatan Q2. Artinya apa? Muatan Q1 ini ya akan mengalami gaya yang arahnya ke kiri akibat dari muatan Q2. Nah, ke kiri biasanya dilambangkan dengan atau ditandai dengan tanda negatif atau ke kiri gitu aja ya. Atau negatif boleh, negatif gitu ya. Oke, kemudian untuk Q2 arahnya kemana? Coba kita lihat nih. Karena dia juga tertolak Q1, dia arahnya ke kanan. Cuma beda ya, karena muatan sekarang kalau kita lihat di Q2 berarti yang sebagai muatan ujinya adalah muatan
Q2. Nah, berarti di sini kita tulis F21. Artinya apa? Muatan ujinya Q2, muatan pengujinya adalah Q1. Ya, jadi Q2 ini akan bergerak ke kanan karena penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah Q1. Berbeda kalau yang tadi, kalau F1 ini, kalau yang F12 ini ya, kalau F12 ini Q1 bergerak ke kiri, penyebabnya siapa? Penyebabnya Q2. Kalau yang F21 ini Q2 akan bergerak ke kanan, penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah Q1. Sehingga indeks di awal ini adalah muatan uji nih. Ini muatan uji ya. Nah, besaran vektor berarti ada arahnya dong ya. Nah, biasanya kalau kanan diberikan tanda positif gitu aja. Nah, maka untuk arah gayanya sudah dapat dijawab. F12 atau gaya pada muatan Q1 arahnya ya ke kiri, gaya pada muatan Q2 arahnya kanan, gitu aja. Jadi muatan Q1 ini disebut juga F, gaya pada muatan Q1 ya disebut juga F12. Arahnya kemana? Lihat gambar, oh ke kiri. Oke. Nah, gaya pada muatan Q2 lambangnya apa? F21. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Nah, sudah, untuk arahnya sudah terjawab semuanya. Sekarang besarnya, kalau besarnya sama ya, cuma arahnya berlawanan tapi besarnya sama, itulah dinamakan gaya listrik atau gaya power. Nah, kemudian kita cari dengan cara atau dengan menggunakan menerapkan rumus gaya listrik interaksi antara dua buah muatan. Kalau sudah ketemu arahnya, kita baru mencari besarnya. Jadi yang ditanyakan adalah besar gayanya, atau dengan kata lain berapa sih nilai F12 ya kan, dan F21 itu berapa sih? Nah, nilainya sama ya, jawab. Karena nilainya sama, cuma arahnya saja yang berlawanan kan ya, maka kita terapin aja rumusnya untuk mencari gaya listrik. Rumusnya ada lambang vektor baik F12 ya atau F21 itu sama rumusnya, yaitu K kali ya Q1 kalikan Q2 gitu ya, dibagi R kuadrat. Nah, ngapalnya gampang ini. F listrik adalah kakiku di bawah 2. Nah, gampang kan? F kakiku di bawah 2. Oke, langsung aja kita masukin angka-angkanya ya. Nah, ini sudah hanya 3 perhitungan saja matematika. Ini kalian bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel ya. Nah, sekarang langsung saja F listriknya adalah F12 ya, atau F21 sama dengan K-nya itu kan nilainya 9 kali 10 pangkat 9, ingat ya. K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Masukin aja langsung. 9 kali 10 pangkat 9. Oke, dikalikan Q1 nya tadi 30, kalikan 10 pangkat negatif 6 ya, dikalikan Q2 nya yaitu 40, kalikan 10 pangkat negatif 6. Nah, dibagi dengan jaraknya dikuadratin. Nah, jadi yang dikuadratin ini semuanya, jangan cuma yang 10 pangkat min 2, ini semua dikuadratin ya, ini semua dikuadratin. Jadi yang dikuadratin adalah semuanya dari angka 30 ini, 30 kali 10 pangkat negatif 2, ini dikuadratin semuanya ya, ini dikuadratin. Oke, setelah ini dikerjain ini bilangan. Kalau lebih enak yang saya bilangan pokoknya dulu. Nah, ini yang dikalikan nih 9 kalikan 30 dulu ya, berapa, lalu 30 dikalikan dengan 40. Oke, kerjakan dulu nih 9 kalikan 30 kalikan 40 begini ya. Langsung aja 9 kalikan 30, 9 kalikan 3 kalikan 4 2 aja, 3 kalikan 4 12, 12 kalikan 9 nah, 12 kalikan 9 18 1 108. Jadi ketemunya yang bilangan pokoknya ketemu 108 00 karena ada penambahan 2 nih ya. Oke ya.
Terus bilangan berpangkatnya juga, bilangan berpangkatnya jangan lupa, bilangan berpangkatnya masih ada 10 pangkat. Ini ditambahin dari 10 pangkat 9 ya, tambahin semuanya, dikurangi 6 ya, dikurangi 6 begini aja dah. Terus bagian pembilangnya sudah ketemu tuh, bagian penyebutnya ini dikuadratin, 30 dikuadratin jadi 3900 ya. Oke, dikalikan dengan 10 pangkat min 2 dikuadratin, kalikan aja, min 2 kalikan 2 jadinya 10 pangkat negatif 4. Nah, udah ketemu. Ini coret yang angka 2 coret nih. Ya, kemudian 108 bagi 9. Ini udah ketemu kan? Itu berapa nih? 12 ya. Oke, ketemu 12. Oke, nah ini bilangannya yang bagian pembilang, notasi ilmiahnya jadi 10 pangkat 9 kurangi 6 itu 3, 3 kurangi 6 itu min 3. Kemudian yang 10 min 4 ini, yang ini di atasin, ke atasin sini ya, kalau di atasin maka pangkatnya jadi positif. Nah sehingga jadinya 1 2 kali kan 10 pangkat, nah ini tambahin 4 dikurangi 3 berarti 1 kan, nah ketemu tuh 120 Newton ketemunya ya. Yes, sudah ketemu. Oke, inilah untuk representatif daripada interaksi dua muatan. Nah sekarang soal yang ini sama sebenarnya, soal yang nomor 2 itu sama ya, cuma berbeda arahnya ya kan. Nah coba kita dekati juga, langsung saja kita dekati dengan penggambaran arahnya dulu ya. Kalau nilainya, kalau angkanya, kalau pengerjaannya sama seperti yang soal nomor 1. 2 buah muatan listrik Q1 min 20 mikrocoulomb ya kan, ditulis di sini aja, diketahui Q1 nya sama dengan min 20 mikrocoulomb. Nah, berarti ini muatan negatif ya. Terus Q2 nya 40 mikrocoulomb. Oke, langsung konversi saja jadi min 20 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb ya. Nah ini jadinya ini ketemu 40 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb begitu. Nah kemudian jaraknya R-nya yaitu 20 cm, yang ditentukan sama arah daripada gaya dan besarnya gaya. Oke, saya akan bahas arahnya saja untuk hasilnya, angkanya tidak ya, arahnya saja bagaimana. Kalau hasilnya sama, pengerjaannya sama dengan nomor 1, cuma angkanya nanti negatif tidak usah dimasukin ya, langsung aja kita kerjain, coba sama-sama ya. Kita gambar dulu penampakan interaksinya ya. Muatan pertama, ingat muatan pertama itu muatan elektron diberikan tanda negatif ya, Q1. Terus muatan Q2 diberikan tanda positif. Oke, Q2 berarti interaksinya dia akan saling tarik-menarik kan. Berarti Q1 dia akan bergerak ke kanan, Q2 akan bergerak ke kiri. Ya enggak? Karena saling tarik-menarik, sehingga F12 muatan Q1 ya, arahnya nih ke kiri, ke kanan ya, sorry. Kanan berarti tanda positif. F21 nah, arahnya ke kiri atau negatif. Jadi ini arah, kita kalau bicara arah F12 ke kanan ya, itu ya. Yang nomor 2 arah F21 ke kiri. Nah sekarang kita berbicara besarnya sama ya, jauh ditanyakan. Kalau arah sudah ketemu tuh, lihat tuh arahnya. Sekarang ditanyakan besar F12 dan F21. Oke, F12 dan F21 itu sama nilainya kan, cuma arahnya berbeda. Tadi ini vektor ya, sama vektor berarti diberikan lambang seperti ini, biasanya tanda tebel ya. Nah kita hitung F21 atau F12 dengan rumus kakiku tadi, rumus K, Q1, Q2 di bawah. Nah gini, langsung masukin aja, tanya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya itu. Nah ini tandanya nggak usah ya, tandanya nggak usah masuk, Q1 nya nggak usah diberikan tanda negatif. Kenapa? Tanda negatif itu hanya memrepresentatifkan bahwa muatan Q1 itu elektron, jadi tidak usah diberikan. Sudah masuk di arahnya ini.
nanti arahnya tolak menolak atau tarik menarik inilah. Kalau ini kan tarik menarik ya. Nah, jadi ini langsung aja tulis 20 gitu aja. 20 kali 10 pangkat min 6, ini kalikan 40 kali 10 pangkat min 6. Nah, dibagi dengan jaraknya. Dibagi jaraknya yaitu, nah ini kan dikonversi juga kayak tadi ya. 20 kali 10 pangkat min 2 di, nah seperti ini. Terus ingat ya, 20 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratin semuanya itu dalam kurung, yaitu 20 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin seperti ini. Nah, sehingga jadinya itu 9, nah seperti tadi ya, 9 kalikan 20 kalikan 40. Nah, di bilangan utamanya dulu dikerjain. Kayak tadi, bilangan utamanya dikerjain terlebih dahulu, sehingga bilangan utamanya akan menjadi berapa itu? 2 kali 4, 8, 8 kalikan 9, 63 ya. 8 kalikan 8 kalikan 9, 63 per 72. 72 ya. 72. 4 ditambah dengan 9. Ya, betul 72 ya. Berarti ketemu yang ini kalikan ini. Ya, ini kalikan ini. Kalikan semuanya. 9 kalikan 20 kalikan 40 ketemu 7 2 0 0. Oke. Bilangan utamanya atau bilangan notasi ilmiahnya 20 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6 kayak tadi, dibagi dengan bagian penyebut 20 dikuadratin ketemu 400. Oke, dikalikan dengan 10 pangkat min 2 dikuadratin menjadi 10 pangkat min 4. Begitu. Udah, langsung aja. Seret ya. 72 dibagi 4. Itu 72 dibagi 2 ada 36. 36 dibagi 2 ada 18, berarti ketemu 18 ya nak ya. Jadi ketemu 18 ya, dikalikan dengan 10 pangkat yang atas 9 kurangi 6 berarti 10 pangkat min 3. Nah, ini 10 pangkat min 4 dikatasin jadi 10 pangkat positif 4, ketemunya adalah 18 kalikan 10 pangkat 1, ketemunya adalah 180 Newton. Sudah ketemu. Nah ya, oke. Itu untuk muatan yang satu garis atau dua muatan yang segaris. Nah, sekarang kita bahas untuk interaksi antara tiga muatan yang segaris. Kalau tadi kan cuma 2 nih, sekarang 3. Bagaimana kalau 3? Kalau 3 bagaimana? Ya, soalnya adalah 3 buah muatan listrik, Q1 sama dengan min 20 mikrocoulomb, Q2 sama dengan 40 mikrocoulomb, dan Q3 negatif 50 mikrocoulomb, terletak segaris lurus dengan jarak Q1 dan Q2 sekian ya. Q1 dan Q2 20 cm, jarak Q2 dan Q3 adalah 10 cm. Tentukan besar dan arah gaya pada. Nah, ini kita gambarin dulu aja ya, biar gampang ya. Karena ini Q1 Q2 ini biar dimana tuh letaknya. Segaris terus itu lurus terbentang ke sumbu horizontal ya. Kita tulis dulu yang mulai dari kiri, Q1 ya. Ini ingat Q1 itu negatif, tandanya negatif ikut Q1 itu. Terus Q2 positif, berarti ini di sini ya, Q2 nya di tengah, Q2 nya tengah positif 40. Terus Q3 nya negatif ya, negatif, tapi ini jaraknya antara Q2 ini Q1 Q2 jaraknya ini R nya ini 20 cm. Nah, gini aja ya, jaraknya 20, ini jaraknya 20 cm. Terus Q2 dan Q3 jaraknya 10, berarti kan lebih pendek ya, berarti seginilah kira-kira ya. Besarnya adalah negatif 50, negatif berarti ini Q3. Nah, oke, seperti ini jaraknya adalah 10 cm. Oke, nah sekarang untuk mengetahui arah daripada muatan Q1 ini agak sulit. Kenapa? Karena interaksinya 3 muatan. Jadi Q1 ini dipengaruhi oleh 2 muatan di sampingnya. Yuk kita cari yuk, coba. Q1 yang pertama, Q1 dipengaruhi oleh Q2. Berarti Q1 kan negatif, ya kan? Q1 negatif, Q2 positif. Nah, ini dulu, 2 ini dulu, Q1 dan Q2, interaksi antara Q1 dan Q2 karena yang ditanyakan adalah yang A adalah muatan ujinya Q1, yang dilihat ada Q1 nya. Q1 arahnya karena Q2 arahnya kemana? Ke kanan, ya kan?
Nah, tulis saja ini F1 2, interaksi 1 dan 2. Itu aja. Kemudian Q1 juga dipengaruhi oleh Q3. Ya enggak? Q1 juga dipengaruhi oleh Q3, cuma tanda Q1 negatif, tanda Q3 negatif. Negatif dan negatif saling tolak menolak. Berarti di sini interaksi antara Q1 dan Q3-nya arahnya Q1-nya arahnya ke kiri. F1 3. Kenapa? Q1-nya tertolak oleh Q3-nya. Begitu ya. Kira-kira ya. Ini kita jawab yang A dulu. Oke, ya udah. Nah, untuk arahnya ini arah-arahnya, tapi untuk besarnya nanti mana yang lebih besar? Kita kerjakan satu-satu dulu ya. Mana yang lebih besar? Ikutin arah tandanya yang lebih besar itu. Ada bayangan ya? Langsung saja kita praktekkan aja langsung. Kalau ini kita hitung langsung ya. Kita hitung langsung. Kita daftarin Q1 dan Q2-nya sekarang yuk. Di sini yuk diketahui Q1 sama dengan langsung ya 20 mikrocoulomb. Saya tulis 20 mikrocoulomb sama dengan negatif. Ini 20 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb ya. Terus Q2-nya sama dengan berapa itu? 40 ya, 40 mikrocoulomb. Sama dengan 40 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Kemudian untuk Q3-nya sama dengan negatif 50 mikrocoulomb. Sama dengan negatif 50 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Nah, sekarang untuk jaraknya kita abaikan dulu. Ya, jaraknya ini kita lihat dari sini saja nanti ya jaraknya. Next, yuk. Yang ditanyakan adalah gaya besar dan arah gaya pada muatan Q1 dulu yang A. Oke. F1 ya. F1 atau gaya pada muatan Q1 ya. Gaya pada muatan Q1. Gaya pada muatan Q1 itu lihat langsung aja dilihat di sini. Pada muatan Q1, lihat. Pada muatan Q1 ada dua gaya yang bekerja, yaitu F12 yang arahnya kanan, berarti ini kasih tanda positif ke kanan, berarti positif F12 dihitung ya kan. Ke kiri negatif ya, berarti dikurangi F13. Jadi kalau ditanyakan gaya pada muatan Q1, nah ingat ya, di rumus ini harus muatan ujinya Q1 ya. Ini ada 1, 2 dan 1, 3. Langsung kita kerjakan satu-satu dulu boleh. F12 kita kerjakan dulu, baru F13 dikerjakan satu persatu, atau ya kayak gitu boleh langsung, atau mau langsung boleh juga. Kalau langsung gini K, nah, ikutin aja ya. Kalau 1, 2 interaksinya berarti muatannya Q1, muatannya Q2 gitu ya, dibagi dengan jarak antara 1 sampai 2 dikuadratin gitu, lalu kemudian dikurangi K ini sama, ikutin aja. Oh berarti Q1 muatan interaksinya antara Q1 dan Q3. Nah, ini dibagi dengan R1, R muatan dari muatan Q1 sampai Q3. Maksudnya S13 itu jarak dari Q1 sampai Q3 gitu ya. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, kita lihat ini kuadrat ya jangan sampai. Nah, ini kuadrat, jadi kuadrat. Nah, kemudian langsung kita kerjakan. Nah, atu-atu kerjakan yang sebelah kiri dulu. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya, 9 kali 10 pangkat 9 ya, kalikan Q1 nya tadi berapa tadi, 20 ya, ingat tanda negatifnya nggak usah. 20 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan Q2 nya 40 ya kan, 40 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Nah, dibagi dengan R12, jarak dari 12 ini berapa? Nah, ini kita bikinlah di sinilah. Kita bikin R12, jarak R12. R12, jaraknya berapa? Antara Q1 dan Q2 ini berapa jaraknya? 20 cm. Nah, oke. Jaraknya adalah 20 cm. Oke, kita konversi menjadi meter, menjadi 20 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Meter ya. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Ya, R12 nya yaitu kita masukkan nilainya adalah dalam kurung
20 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadrat. Oke, bagian yang kiri kita masukin sama 9, bagian kanan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1 nya 20 kali 10 pangkat kali 10 pangkat negatif 6 ya, dikalikan dengan 50 kali 10 pangkat negatif 6 gitu, dibagi, ingat-ingat ini, ayo R13, jadi jaraknya antara muatan 1 sampai 3 ini, 13 itu berarti muatan Q1 sampai 3 ini berapa, ditambahin berarti dari sini sampai sini kan ya, ditambahin dari sini sampai sini, nah, berapa ini, 20 tambah 10 berarti berapa, 30 ya kan. Jadi sini 30 cm. Jadi kalau dijadikan meter, 20 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, oke, masukin sini. 30 ya, 30. Berarti ini 30 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratik. Oke. Nah, kemudian seperti tadi, kali-kalikan aja ya. 2 kalikan 4 ini berapa? 2 kalikan 4 72, berarti 7.720 ya. 7.200 ya. Dikalikan dengan 10 pangkat. Ini pangkatnya tambahin 10 pangkat 3 ya. Oke, dibagi ini 400 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini dikurangi yang ini 9 kalikan 2 kalikan 5. 9 kalikan 2 kalikan 5 dulu 10 ya, berarti 9.000 ya. 2 kalikan 10 20 kalikan 50 itu 1000 kalikan 9 9.000 ya. Yang ini ketemu 9.000. Oke, gitu ya, benar kan? 1 2 kali 100 1000 9.000 betul. Kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 sama dibagi dengan 30 kuadrat itu 900 kalikan dengan 10 pangkat negatif 4. Lalu coret-coret, kalau yang bisa dicoret ya, coret. Nah, 2 ini ketemu ya 18 berapa? Ya 18 ya, 72 kali dibagi 4 itu 18. Ketemu yang sebelah kiri ketemu 18, 10 nya ke atas jadi 10 pangkat negatif 3 dikalikan dengan 10 pangkat positif 4 dikurangi, yang ini coret lagi, seret 10 ketemunya ya kan, 10 kali 10 pangkat negatif 3 negatif 4 katasin jadi 10 pangkat positif 4. Nah, ini karena bila notasi ilmiahnya sama, yang ini sebelah kiri 18 ini ketemu 1 8 ya, kali 10 pangkat 1, yang sebelah kiri ketemu 10 kali 10 pangkat 1. Ini bila notasinya sama kan, yaitu basisnya adalah 1 ya, ini bisa langsung dikurangkan ya, langsung kurangkan, berarti 18 kurangi 10 gitu aja ya, 18 dikurangi 1 karena sama pangkatnya itu bisa dikurangkan langsung. Nah, kalau nggak sama harus dibuat sama baru bisa dikurangkan ya. 18 kurangi 10 ketemunya, 18 kurangi 10 berarti ketemu 8 ya kan, 8 kali 10 pangkat 1, atau dengan kata lain ketemu gayanya ada 80 Newton. Nah, di sini tandanya positif, berarti arah daripada gaya Q1, ingat kalau positif tadi ke kanan kan, berarti arah dari gaya Q1 arahnya adalah ke kanan. Nah, karena lebih besar yang positif, berarti lebih besar yang depan nih, lebih besar yang F12 ini lebih besar. Nah, itu ya, F12 lebih besar dari F13, maka arahnya cenderung ke F12 atau arahnya ke kanan, arahnya ke F12 atau ke kanan. Itu ya untuk penjelasan muatan pertama, muatan pertama untuk pada muatan Q1 ya, untuk penjelasan pada muatan Q1. Sekarang saya juga akan menjelaskan besar dan arah gaya pada muatan Q2. Kita gambar lagi sekarang ya, kita gambar lagi. Oke, Q1 Q2 negatif positif negatif. Sekarang kita jawab yang B. Sekarang muatan ujinya adalah muatan Q2. Jadi yang kita lihat adalah muatan yang tengah. Oke ya, besar dan gaya pada muatan Q2 atau disebut juga F Q2 gitu ya.
Coba kita gambarkan terlebih dahulu muatan-muatannya. Ini Q1 positif, negatif atau positif? Oh, negatif ya. Muatan Q1 negatif. Saya undo dulu. Oke. Muatan Q1 negatif. Ya. Ini 20 berarti agak lebar. Terus ini agak sempit ya, karena 10 cm. Ini Q2. Q2 ini Q3. Nah, Q2 tadi positif dan negatif. Oke, yang ini positif, yang ini negatif. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tadi jaraknya ini 20 cm ya kan, ikutin jaraknya tadi, ini 10 cm. Sekarang karena yang dicari adalah Q2, kita lihat muatannya pada Q2 ini yang kita lihat ya. Nah, yuk kita tentukan aja gayanya, interaksinya. Antara yang pertama antara Q2 dan Q3 dulu ya. Q2 dan Q3 ini positif, Q2-nya positif, Q3-nya negatif, maka Q2-nya itu akan bergerak ke kanan ya. Nah, kanan. Interaksinya antara Q2 3. Nah, yang muatan uji Q2. Kemudian Q2 juga terpengaruh oleh Q1. Ingat, karena Q1 negatif, Q2 positif, maka Q2 itu akan juga tertarik ke arah mana? Arah kiri, ke Q1. Ini mengakibatkan F21. Oke ya, muatan ujinya adalah muatan Q2. Jadi di sini disertakan 2, di sini ada juga 2. Jadi interaksinya yaitu F23 dan F21 pada muatan gaya pada muatan Q2. Langsung besarnya sekarang, langsung besar gaya pada muatan Q2 atau F2 ya, langsung masukin aja Q2. Lihat ini. Yang ke kanan itu F23 ya, kanan dulu di depan. F23 dikurangi F21 ya, F21. Nah, dah tuh. Dikerjakan kayak tadi. Ya, dikerjakan kayak tadi, rumusnya masuk ya. Rumusnya masuk K kali Q2 kalikan Q3, ikutin aja. Kalau interaksinya 23 ya ini K Q2 dan Q3, jaraknya juga sama. Interaksinya antara R23. Dikuadratin ya, dikurangi dengan F21 berarti K kali Q2 kalikan Q1 ya, dibagi dengan jaraknya juga sama antara 2 dan 1, dikuadratin jangan lupa. Nah, lalu kemudian kita cari, kita masukin aja K nya 9 kali 10 pangkat 9 ya, dikalikan dengan Q2 nya itu tadi 40 ya, 40 atau berapa, 40 ya, 40 atau berapa kita. Q2 nya tadi 40 ya, Q2 nya 40, Q2 nya 40. Oke, Q2 nya 40. Oke, berarti tulis 40 kali 10 pangkat negatif 6 ya, kalikan dengan Q3 nya 50 kali 10 pangkat negatif 6 ya, dibagi dengan R23. R23 itu jarak antara Q2 dan Q3. Ini di sini saya tuliskan R23. Lihat R23 itu dari sini sampai sini. Berapa R23? Oh, 10 cm. Lalu kita konversi menjadi meter. 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya. Langsung masukin sini. Dalam kurung 10 kalikan 10 pangkat negatif 2 meter. Tapi dikuadrin ya. Next dikurangi dengan K nya juga sama, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q2 nya sama, 40 kalikan dengan 10 pangkat negatif 6 ya. Ini kurang ke sana ya, kurang ke sana, coba saya ulang lagi biar lebih kecil lagi tulisannya, biar supaya satu garis. Oke, saya pakai warna, dikurangi dengan ini, kemudian cukup ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q2 nya itu 40 kalikan 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan
Q1 nya, Q1 itu 20 kali 10 pangkat negatif 6. Terus R21, coba lihat R21, berarti R21 itu ini, jaraknya itu ini, R21 jaraknya ini, antara sini dan sini. Nah ini R21 ya, R21, yang ini R, tadi yang ini R23 ya. R21 itu berapa jaraknya? 20 cm. Oke, berarti ini ketemu 20 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya. Langsung masukin situ aja, langsung masukin bawah, 20 kali 10 pangkat negatif 2 meter dikuadrat. Ingat ini juga dikuadrat. Nah lalu kita hitung satu persatu. Kita hitung satu persatu. Yang sebelah kiri itu 9 kalikan 4 kalikan 5, 4 kalikan 5 itu 2 kali ketemu, 2 kalikan 9 8 ya, 18 0 kurang nggak nolnya. 40 kalikan 50 itu 2000 kalikan 9, 2000 kalikan 9 itu 18.000 ya, 2000 ya, 18.000. Ya, dikalikan dengan nih notasi ilmiahnya langsung 10 pangkat 9 dikurangi 6 kayak tadi ya, dibagi dengan 10 kuadrat itu 100, kalikan dengan 10 pangkat 2 dikuadratin itu 10 pangkat negatif 4 gitu ya, dikurangi 9 kalikan 4 kalikan 2 lebih enak, 4 kalikan 2 dulu itu 88, 8 kalikan 9 72 ya kan, berarti ini 7.200 ya, 7.200 bener kan, 40 kalikan 2 40 kalikan 2 itu 800, 800 kalikan 9 7.200 ya, dikalikan dengan kayak tadi 10 pangkat 9 kurangi 6 dibagi dengan yang bawah 20 kuadrat 400 kalikan 10 pangkat negatif 4 ya, negatif dikalikan aja nih, negatif 2 di kuadrat itu negatif kalikan 2, negatif 2 kalikan 2 ketemu 10 negatif 4. Coret-coret yang bisa dicoret, ini coret aja, coret ya, ketemu 180 ya, bagian yang kiri ketemu 180 kalikan langsung 10 pangkat ini min 3 min 4 ketemu 1 ya, 10 min 1 dikurangi dengan yang ini coret 72 dibagi 4 itu berapa? 18 ya, 72 bagi 2, 72 kali bagi 2, 36, 32 bagi 2, 18, ketemu 18 sama 18 kalikan 10 pangkat 1. Nah, karena notasi ilmiahnya sama, berbasis 10 pangkat 1, maka ini langsung bisa dikurangkan, 180 kurangi 18 saja, langsung berapa? 180 70 80 kurangi 10 70 kurangi 8 itu 62, berarti 162 ya. Ketemu 162 kalikan 10 pangkat 1 ya, gitu. Jadi ketemunya adalah 1620 Newton. Ini arahnya kemana? Arahnya, karena ini positif berarti arahnya ke kanan, atau bisa dikatakan ini berarti ke mana? Ke kanan atau ke menuju Q3 arahnya. Nah, di sini berarti F23 lebih besar dari F21, yang ke kanan lebih besar dari yang ke kiri ya. Seperti ini nak, untuk soal yang basisnya 3 muatan yang segaris, bisa dimengerti ya. Nah sekarang coba kalian kerjain latihan ini ya, latihan ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.